Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi seorang mufti. Ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam video itu sangat jelas, nama Habib ini nama channelnya, Sayyid Mahdi bin Yahya. Dengan judul video Mufti Batavia, Habib Utsman bin Yahya dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan antek penjajah, tanda seru, tanda tanya. Dalam video itu, dia itu tidak terima ketika Mufti Batavia katanya disebut antek-antek penjajah. Oke lah, kami tidak persoalkan itu teman-teman, karena itu bukan bidang kami. Tetapi persoalannya adalah, dia itu membanding-bandingkan antara Mufti Batavia dengan Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, rahimahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kata siapa ini, Sayyid Mahdi, kata Sayyid Mahdi ini, Mufti Batavia itu lebih alim daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Perbandingan yang semacam ini teman-teman, ini sangat merendahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Toh andaikan ini ya, seumpama benar mufti yang ia bela itu lebih alim benar daripada Hadratus Syekh, itu pun tidak berakhlak namanya. Katanya mengajak umat untuk berakhlak. Kok malah sampean itu Sayyid entah siapa ini namanya, Sayyid Mahdi katanya. Kok Anda malah membanding-bandingkan Mufti Batavia yang lebih alim daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya Allah, ini kurang ajar ya kepada pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kami sebagai santri-santri yang mana guru-guru kami adalah, ya mayoritasnya guru-guru kami itu memang ya guru daripada orang-orang yang memang didikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, teman-teman. Kami merasa panas ini. Kok bisa ini Sayyid Mahdi ini membanding-bandingkan keilmuan loh. Itu bukan sifat daripada orang-orang yang punya akhlak. Orang berakhlak itu tidak akan pernah membanding-bandingkan keilmuan orang lain. Dan memang nggak pantas, nggak layak orang alim dibanding dengan orang alim lainnya. Sehingga dia berkata bahwa datuknya mungkin ya, mufti itu mungkin datuk dia. Bahwa mufti itu Batavia katanya ya lebih alim daripada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Anda itu silakan bangga kepada datuk Anda, monggo, kepada buyut-buyut Anda, monggo. Tetapi jangan pernah kalian ketika itu Anda membanggakan datuk kalian, kakek kalian, tapi jangan merendahkan orang lain. Ingat, laisal fata may yaqulu hadza abi, lakinnal fata may yaqulu ha ana hadza. Bukan pemuda sejati yang mengandalkan buyut-buyutnya, mengandalkan kakek-kakeknya, mengandalkan ayahandanya. Dia kalau ngomong, kakekku alim, ini alim, ini alim. Lakinnal fata may yaqulu ha ana hadza. May yaqulu ha ana hadza. Tapi pemuda sejati adalah orang yang mengandalkan dirinya, inilah saya sendiri, bukan malah ini lebih alim daripada ini. Apa itu? Anda itu alim nggak? Ayo, jujur ya, mendidih, darahku mendidih. Anda sudah berani nyenggol Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Anda bisa nggak ngaji kitab? Berani nggak Anda itu ngadu? Ayo, adu baca kitab. Panas kami mendengar itu. Kami santri Jam'iyah Nahdlatul Ulama nggak mundur kalau hanya adu ilmu dengan Anda. Selama ini kami diam, teman-teman. Kami diam soal nasab-nasab yang diperselisihkan sekarang. Kami diam. Karena kami tidak ingin ikut membenci. Takut kami membenci keturunan Rasulullah. Kami sayang kepada keturunan Rasulullah. Tapi kami juga, rasa sabar kami ada batasnya. Panas, telinga ini panas ketika mendengar pernyataan siapa ini? Sayyid Mahdi. Panas telinga ini. Dengan sembrono dia mengatakan, sampai membanding-bandingkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kan akhlaknya di mana ini akhlak orang ini? Katanya Sayyid, katanya habaib, entah Allah alam kebenarannya. Tapi tetap hati ini gimana teman-teman? Mendengar nama Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ketika dia bilang begitu, mendidih darahku, panas kupingku. Jaga akhlak Anda itu, jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini adalah seorang santri NU sejati. Tidak perlu diragukan kemampuannya di dalam membaca kitab. Saya berharap sekali Habib Sayyid Mahdi ini menanggapi tantangan beliau. Siap untuk adu baca kitab. Kenapa? Karena Sayyid Mahdi itu, Sayyid apa Habib ya, sudah nyenggol-nyenggol pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh. Jadi wajar kalau santrinya tidak terima. Nah, makanya tidak perlu ngadu-ngadu mana yang lebih alim antara datuknya dengan pendiri NU. Ya, itu kan sudah tidak mungkin diadu. Kenapa? Karena sudah tidak ada orangnya. Kalau memang penasaran mana yang lebih alim, ya sudah adu santri dengan keturunannya aja. Jadi santri NU ini, Gus Sani ini adu dengan Sayyid Habib Mahdi ini. Kalau saya prediksikan bagaimana nanti skornya, ya paling tidak kemungkinannya ya 2. Kalau enggak 5-0, ya 0-5.
Ya tergantung di mana Habib Mahdi berada gitu. Kalau Habib Mahdi melawan Gusani, ya skornya berarti 0-5. Kalau Gusani melawan Habib Mahdi, skornya 5-0. Nah, kira-kira begitu. Ya saya tidak omong kosong. Ya silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Mau adu apa? Mau adu baca kitab, adu ilmu alat, atau bagaimana? Karena orang-orang yang punya YouTube itu bisa kelihatan. Walaupun tidak akurat, tapi kita sudah bisa menakar sedikit banyak begitu ya. Dan saya tidak bisa dibilang kurang ajar dong. Kenapa? Karena hanya memprediksikan tentang dua orang yang masih hidup. Daripada beliau ini atau Habib Sayyid ini ngukur-ngukur orang yang sudah tidak ada, bahkan sudah berani mengatakan datuknya atau mufti itu lebih alim dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan hanya lebih alim, tapi lebih faham. Kenapa? Karena mufti. Iya, mufti Belanda kan waktu itu. Ya memang benar mufti, diangkat oleh pemerintahan Hindia Belanda ya. Tidak boleh diingkari, itu memang mufti Batavia. Iya begitu. Tetapi ya sudahlah, masalah mereka lebih alim yang mana kan sudah selesai. Sekarang santri dan keturunannya diadu. Santrinya Mbah Hashim dengan keturunannya mufti Betawi itu atau mufti Batavia itu diadu itu. Kalau mau ngadu-ngadu itu yang memungkinkan saja, yang sudah nggak ada mau diadu, yang ada ini siap untuk diadu. Dan ini bagus karena adunya adu ilmu, bukan adu otot, bukan adu apa banyak-banyakan duit atau tinggi-tinggian nasab, enggak lah. Tapi adu baca kitab, itu kan biasa ada kompetisi baca kitab lah atau ada debat ilmiah lah. Ya kita judulkan begitu saja. Cuman kalau masalah skor mungkin ada perubahan. Mungkin setelah saya melihat langsung mungkin bukan 5-0 atau 10-0 atau bagaimana. Atau mungkin bukan 0 ya, naik ya. Ke 1, tapi yang sebelahnya bukan 5, bukan 10, mungkin 20 ya. Ya itu kan prediksi. Biasa orang mau main bola misalnya tim A mau tanding dengan tim B, kan biasa kita prediksikan. Wah itu skornya 7-0, biasa. Itu bukan kurang ajar, tapi kita menghitung. Dan ini masih masuk akal. Kenapa? Karena orang-orangnya masih bisa dilihat. Ya daripada ngukur-ngukur ulama yang jauh di atas kita. Belum tentu sudah baca semua kitabnya. Belum tentu sudah tahu bagaimana pengakuan ulama tentang Hadratus Syekh. Belum tentu juga mengetahui betul bagaimana pengakuan ulama tentang datuknya. Membaca kitabnya semuanya juga belum tentu kan. Tapi sudah berani. Makanya tentu untuk diadu harus lebih berani gitu. Nilai-nilai orang berani kok. Diadu kok nggak berani kan jadi lucu ya. Ini Gusani termasuk YouTuber aswaja yang sangat menahan diri tidak bicara masalah nasab. Mungkin masih menjunjung khawatirnya meretakkan hubungan, khawatirnya nanti dianggapnya berbicara buruk tentang zuriyah Nabi, karena masih khawatir jangan-jangan beneran zuriyah Nabi lah. Istilahnya masih menjaga garis yang paling aman. Tapi akhirnya kalau muncul orang-orang seperti ini malah sikap menahan dirinya itu ya jadi berubah. Walaupun ini tidak bicara masalah nasab ya, tapi bicara masalah di poin yang general. Anda kurang beretika dengan ucapan-ucapan seperti itu. Membela kakeknya, membela datuknya urusan Anda, tetapi tidak tidak berarti harus mengunggul-unggulkan, ditetapkan di atasnya orang lain. Kebetulan orang lain yang dimaksud itu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh. Ya wajar santrinya tidak terima, mendidih darahnya. Yaitu bahasa-bahasa persuasif ya. Artinya serius, penasaran itu. Anda alim nggak? Kan pertanyaannya begitu. Ngapain ngunggul-ngunggulin orang lain? Ya walaupun keturunan kan masalah ilmu kan, ilmu bukan diturunkan. Al ilmu bitalum la bin nasab kan. Atau al ilmu bil kasab la bin nasab. Kamu anaknya orang alim gak otomatis alim, gak belajar ya goblok juga. Apalagi jauh keturunannya ya. Kalau misalnya semua keturunan itu sama, ya mestinya tidak ada Habib yang bodoh, mestinya tidak ada Habib yang tidak alim. Kenapa? Karena datuknya Rasulullah itu ya. Siapa yang lebih alim dari beliau? Bahkan Sayyidina Ali babul ilmi, jalurnya dari Sayyidina Ali. Kalau ikut datuknya, tapi kan ya kita tahu lah. Habib nggak otomatis berilmu kalau nggak ngaji ya. Jangankan Habib satu, Habibnya double gitu, Habib Sayyid Sarip nggak pernah ngaji, terus nggak dikasih ilmu oleh Allah ya nggak bakalan alim pak.
Begitu ya, begitu. Jadi kita tunggu-tunggu saja, semoga ada responnya gitu ya. Ya mungkin berdebat lewat live atau lewat apa. Sekarang kan semuanya sudah mudah ya. Allahumma dina ada sabi